Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Hadir, Bu. Lutfiatna, Hadir, Bu. Firda Febrianti, Hadir, Bu. Najwa, Hadir. Nya, Hadir, Bu. Arti hadir semua ya? Ya, Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang haji. Sebelumnya Ibu sudah kirimkan file PDF di grup WA kalian. Jadi kalian bisa bukanya. Apakah bisa dibuka? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang haji. Nanti Ibu minta tolong kalian membaca. Jadi tolong diperhatikan jika Ibu sedang menjelaskan. Ini ada yang tahu rukun haji itu rukun Islam yang keberapa? Terakhir, Bu. Benar. Jadi haji ini adalah rukun Islam yang terakhir atau kelima. Haji merupakan berasal dari bahasa Arab, yaitu hajj, yang dalam bahasa Indonesia mengunjungi atau menuju. Namun banyak juga yang mengartikan kata haji sebagai ziarah Islam tahunan. Ziarah tersebut dilakukan di kota Makkah, Arab, kota paling suci bagi umat Islam. Kata haji ini mirip dengan bahasa Ibrani yang memiliki bunyi sama dan memiliki arti hari libur. Haji saat ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Namun, berdasarkan Al-Quran, unsur haji sudah mulai dikenal pada zaman Nabi Ibrahim. Menurut tradisi Islam, Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan istrinya, yaitu Siti Hajar, dan putranya Ismail di gurun. Itu Siti Hajar kebingungan untuk mencari air, sehingga dia berlari-lari kecil di antara dua bukit Safa dan Marwah, namun tidak juga menemukannya. Lalu Ismail kecil menggaruk-garuk tanah dan air mancur muncul di bawah kakinya. Nabi Ibrahim pun diperintahkan untuk membangun Ka'bah yang melakukan dengan bantuan Ismail. Kisah ini tertara dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124 sampai 127. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Dari haji, hukum haji dituliskan dalam Al-Quran dan juga hadis. Surah Al-Imran ayat 97 dan surah Al-Baqarah ayat 196. Ibu minta tolong satu orang untuk membacakannya. Baik, Bu. Saya akan membacakannya. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadiah yang mudah didapat,
Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum haji sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadiah yang mudah didapat. Tetapi, jika tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian bagi orang yang keluarganya tidak ada atau tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Terima kasih Najwa. Najwa tadi itu adalah hukum haji menurut Al-Quran. Adapun hadis yang menjelaskan kewajiban ibadah haji yaitu diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Persaksian syahadat, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT, dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menaikkan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Syarat wajib haji. Syarat haji adalah syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menaikkan ibadah haji. Jika seseorang tersebut tidak memenuhi syarat haji, maka ia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Bu minta tolong satu orang untuk membacakannya. Irda Febrianti, bisa? Irda Febrianti ada? Baik, Bu. Silahkan Irda Febrianti. Baiklah, syarat-syarat haji yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga sehat secara jasmani dan rohani, yang keempat balik atau mencapai usia dewasa, yang kelima merdeka, bukan seorang budak, yang keenam mampu baik secara fisik, mental, dan juga materi. Terima kasih Irda Febrianti telah membacakannya. Rukun-rukun haji. Literatur fikih menjelaskan secara rinci tata cara melaksanakan ibadah haji. Biasanya jemaah haji akan diberikan buku panduan untuk memenuhi rukun-rukun haji ketika menaikkan ibadah haji. Para jemaah haji tidak hanya mengikuti model Nabi Muhammad, namun juga memperingati peristiwa yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Saya tolong untuk satu orang membacakan rukun-rukun haji. Satina, apakah bisa membacakannya? Satina masih ada di dalam mute?
karena jaringannya jelek jadi terkeluar. Jadi ibu akan membacanya. Berikut adalah rukun-rukun atau kegiatan yang diharuskan dilakukan selama haji. Jika kegiatan ini tidak dilakukan, maka ibadah haji tidak sah. Nah, yang pertama ada ihram. Ihram adalah nama yang diberikan untuk keadaan khusus, keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jemaah. Kemudian ada wukuf. Wukuf adalah ritual untuk berdiam diri, tidak hanya berdiam dan tidak memikirkan apapun, namun ketika masa wukuf hendaknya selalu berzikir dan berdoa di padang Arafah dan matahari terbenam sampai matahari terbit. Wukuf akan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Kemudian ada tawaf dan sa'i. Tawaf adalah ritual yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam ketika sudah tiba di Masjidil Haram. Jamaah harus melakukan tawaf kedatangan. Selama tawaf, jamaah bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad. Mereka berkeliling di seraya mengucapkan doa. Jika jamaah tidak bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad karena keramaian, jamaah cukup menunjuk batu dengan tanda tangan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu tahallul. Setelah melaksanakan sa'i, para jamaah laki-laki akan mencukur atau merapikan rambut mereka. Sedangkan untuk jamaah perempuan hanya perlu memotong rambutnya sedikit. Ritual ini disebut dengan tahallul. Ketika selesai melakukan tahallul, semua larangan dalam haji boleh dilakukan kecuali hubungan suami istri. Tahallul dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah ketika jamaah sudah melaksanakan lontar jumrah. Lontar jumrah adalah ritual melemparkan batu kerikil pada jumrah. Jumrah meningkatkan jamaah haji bahwa iblis akan selalu berusaha menghalangi orang-orang beriman yang ingin melakukan ibadah haji serta umroh saat ini semakin banyak dijalankan oleh umat Islam. Kita akan membahas tentang jenis-jenis haji. Ada beberapa jenis haji yang bisa dipilih oleh calon jamaah. Jamaah haji bisa memilih jenis haji yang menurut mereka mudah untuk dilakukan. Ibu minta tolong satu orang untuk membacakannya. Baik, Ibu. Baiklah, saya akan membacakan jenis-jenis haji. Jenis-jenis haji yaitu yang pertama, Haji Al-Ifrad. Haji Al-Ifrad pada dasarnya mengacu pada melakukan ritual ibadah haji sendiri tanpa memerlukan hewan kurban. Seorang jamaah yang melakukan bentuk haji ini disebut mufrid. Yang kedua, Haji Al-Qiron. Haji Al-Qiron adalah ibadah haji di mana seseorang melakukan ibadah haji dan umroh bersama-sama saat dalam keadaan ihram. Jenis haji ini memerlukan hewan kurban untuk menyelesaikan rukun-rukunnya. Seorang jamaah yang melakukan bentuk haji ini disebut qorin. Yang ketiga, Haji Al-Tamattu. Haji Tamattu adalah ibadah haji yang paling umum. Haji ini adalah jenis haji yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk dilakukan oleh para sahabatnya. Jenis haji ini mengacu pada melakukan ritual umroh selama musim haji dan kemudian melaksanakan ritual haji antara 8 sampai 13 Zulhijjah. Ritual umroh dan haji yang dilakukan harus dalam keadaan ihram yang terpisah. Selain itu, untuk menyelesaikan haji ini diperlukan hewan kurban. Seseorang jamaah yang melakukan ibadah haji jenis ini disebut mutamati. Baiklah Bu, sekian Bu. Baik, terima kasih Lutfiana telah membacakannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan haji. Ibu minta tolong satu orang membacakannya lagi, itu Sonya. Yang pertama, baiklah, keutamaan haji yaitu yang pertama, haji adalah amalan yang afdol. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari
dari Abu Hurairah yang berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amalan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Haji mabrur, jawab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, bagi siapa yang melakukan ibadah haji, maka akan dibalas dengan surga. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang berkata, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Selanjutnya, haji termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah yang berkata, wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdol. Apakah berarti kami harus berjihad? Tidak, jihad yang paling utama adalah haji mabrur, jawab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, haji dapat menghapus dosa-dosa. Selain mendapatkan jaminan surga, haji bisa menghapuskan dosa-dosa bagi hamba yang menjalankannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah yang berkata, siapa yang melakukan haji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Keutamaan selanjutnya yaitu haji bisa menghilangkan kefakiran di dalam diri. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutkanlah umrah kepada haji, karena dosanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Sudah, Bu. Baiklah, terima kasih Sonya. Jadi ibadah haji ini adalah salah satu ibadah yang mulia ya. Haji adalah rukun Islam yang ke-5 dan wajib ditunaikan bagi orang yang mampu. Keutamaan haji ini disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.